suratnya surat apa? Bebas ya. Bebas aja. Tahajud itu suratnya surat apa? Bebas aja. Nggak jadi masalah. Nah, surat daripada tahajud itu bebas ya. Yang penting dilakukan 2 rakaat maksimal 8 rakaat ya. Ustazah, kalau lagi wudhu berhaid boleh nggak? Sebenarnya membangun kebiasaan doang itu boleh, tetapi tidak bisa menghilangkan hadas besarnya. Oke, sama-sama ya. Bersentuhan dengan anak kecil yang belum balik tidak membatalkan wudhu. Sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kecuali habis subuh, habis asar, dan sebelum azan subuh ya. Rekomendasi buku fikih wanita ada 379 pertanyaan tentang fikih wanita ada, tapi sampelnya masih di jalan, baru dikirim tadi. Nanti kita spill ya. Ketika sampelnya udah datang di video-video aku ya. Sholat taubat, hajat, wudhu, istikharah. Oke, ini ya teman-teman. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Siap Mbak Dewinta ya. Oke, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Itu kapanpun bisa guys. Jadi nggak usah lagi, ustazah sholat hajat kapan? Ustazah sholat taubat kapan? Ustazah sholat istikharah kapan? All of them itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Kecuali habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur ya. Oke, dan sebelum azan zuhur. Habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Nah, itu bisa melakukan sholat sunat taubat ya. Oke, ustazah, apa ada zikir dan doa setelah sholat taubat? Setelah sholat taubat itu paling bagus mengucapkan sayyidul istighfar. Atau perbanyak membaca istighfar. Namanya aja sholat taubat. Berarti kita perbanyak istighfar. Buka aja bukunya, baca sayyidul istighfar ya. Atau ya gitu ya. Aku kok batuk ya. Aku makan apa ya tadi? Ustazah, bulu kucing najis nggak? Bulu kucing itu najis ma'fu ya. Najis yang dimaafkan ya. Ustazah, bolehkah baca surat pendek lihat papan karena sambil menghafal? Nggak boleh. Kalau sholat sunnah boleh membaca ayat pendek dari Al-Quran yang full Arab. Letakkan aja Al-Quran di depan kita, lalu kemudian kita baca. Tapi hanya bisa pada sholat sunnah, dia tidak berlaku pada sholat wajib ya teman-teman ya. Tapi baca buku nggak boleh, yang boleh itu adalah baca Al-Quran ya. Minum dulu Zah, dari tadi aku nggak mau minum karena teman-teman nyuruh minumnya dulu. Ya sekarang aku nggak disuruh minum, ya udah deh aku nggak minum aja. Aku udah minum guys, udah terlalu banyak. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah mengaji di dalam hati? Jadi begini Mbak, baca Al-Quran itu baiknya dilafazkan walaupun tidak suara yang besar. Kenapa? Minum dulu. Dulu pula. Oke, sekarang minum Zah, siap ya. Oke, baik ya. Apakah mengaji itu boleh menggunakan boleh di dalam hati? Aku nggak nyaranin kalau teman-teman ngaji di dalam hati. Karena ngaji itu kalau bisa dilafazkan. Kenapa mesti dilafazkan? Karena memang kita harus mempertepatkan makharijul huruf kita. Ya, ikhfa, idgham, iklab. Jadi kalau baca Quran usahakan bersuara meskipun tidak besar. Saya kadang ngaji sambil tiduran, itu gimana? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi nggak ada problem kalau kita sholat dalam keadaan kalau kita ngaji dalam keadaan baring ya. Sholat taubat misalnya dulu pernah meninggalkan sholat, untuk sholat taubat selanjutnya pulau lebih Hampelu. Oke, coba diperbaiki tulisannya ya Mbak Dinda ya.
Oke, Ustazah mau nanya kalau sholat taubat siang bisa nggak? Sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun Mbak. Siang dan malam boleh Mbak ya. Siang dan malam boleh. Kecuali habis subuh, habis asar dan sebelum azan zuhur. Itu nggak boleh. Tidak ada sholat habis subuh, tidak ada sholat pakai habis asar, dan tidak ada sholat sebelum azan zuhur. Karena 3 jenis sholat itu adalah jadwal ibadah dan sembahyangnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Tapi kurang adab aja kalau tiduran. Ya, tadi ibu itu bilang punggungnya sakit. Kalau punggung sakit nggak apa-apa sambil tiduran ya. Oke, Ustazah kalau bersentuhan dengan keponakan tidak membatalkan wudhu. Siap Mbak Caci ya. Ustazah, pasang gigi dibolehkan nggak dalam Islam? Kalau gigi itu boleh karena alasannya hifzun nafs, menjaga diri ya, menjaga diri maka kita pasang gigi. Itu nggak jadi problem ya teman-teman. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan ke celengan lalu dilakukan untuk bayar ngaji anak. Bisa, tapi jangan itu terus. Karena sedekah subuh itu semakin kita sebar ke banyak orang, semakin berkah hidup kita. Kalau suami diingatkan sholat lalu dia marah gimana? Gak apa-apa. Ya, yang penting khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan tanpa menyakiti. Kalau udah berusaha mengajarkan tanpa menyakiti, memang orang marah kalau dinasehati itu banyak. Mungkin hidayah belum sampai kepadanya. Coba diubah caranya, bang sholat yuk gitu aja, sholat lah bang gitu. Jangan diteriakin, entah udah tua nggak tahu diri nggak juga sholat, nah, itu nggak bisa. Karena mengingatkan orang tidak boleh menyakitinya. Ustazah, saya mau tanya tahlil di makam gimana cara bacanya? Oh panjang. Kalau di makam baca aja ayat-ayat pendek dan doakan pakai bahasa Indonesia. Ambil wudhu sebelum ke makam, lalu kemudian pakai pakaian tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, ya ahlal kubur, lalu kemudian siram kuburannya sambil doakan ya teman-teman ya. Sambil doakan ya. Ustazah, kalau dalam keadaan junub bolehkah baca hafalan? Jangan, mandi aja lah dulu. Mandi pun disuruh pula. Mandi baru sholawat baca Quran. Ada aja pun kawan ini. Mandi dulu ya. Habis junub tuh mandi. Baru teman-teman baca Quran, sholawat ya. Oke. Cara minta maaf sama orang tua yang sudah wafat. Yang pertama, kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Atau, ya Allah ya Tuhan, saya sholawat. Dengan sholawat ini, lapanglah kuburannya. Atau, ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah ini, sampaikanlah sesuatu kepadanya. Atau ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Atau pergi ziarah ke makamnya, ada rezeki kurbankan atas nama dia, ada rezeki badal umroh atas nama dia, atau badal haji atas nama dia. Itu cara meminta maaf kepada orang yang telah meninggal dunia. Ustazah, kalau belum azan zuhur tapi kita sholat qobliyah zuhur boleh nggak? Nggak boleh. Yang namanya qobliyah harus azan dulu baru kemudian kita bisa qobliyah. Qobliyah subuh azan subuh dulu, qobliyah zuhur azan zuhur dulu. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku sekarang, follow akun ini, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Ustazah, qobliyah zuhur bisa dilakukan sebelum azan nggak? Tahiyatul masjid bisa dilakukan sebelum azan? Bisa. Kalau tahiyatul masjid bisa sebelum azan. Tapi kalau qobliyah zuhur harus azan dulu. Ustazah, cara minta maaf tapi orangnya udah meninggal. Yang tadi. Aku cepat kali ya guys ngomongnya guys. Cara minta maaf kepada orang tua meninggal. Bisa nggak sih aku cuman ngomong yang tadi? Kayaknya nggak bisa deh. Aku ulang deh ya. Yang pertama, kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah.
Yang keempat, kirimkan sholawat. Yang kelima, teman-teman boleh bersedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Oke, kemudian boleh badal umroh atas nama dia, boleh badal haji atas nama dia. Oke, nah makam orang tua di depan rumah apa harus ziarah? Ya iya dong, bersihkan, doakan ya. Ustazah, apakah harus khatam 30 juz? Enggak, cuman diusahakan hatam. Ya, teman-teman pengen hatam berapa? Misalnya pengen hatam dalam 4 bulan. Baca aja 2 lembar setiap hari, nanti 4 bulan hatam ya. Oke. Ustazah, bacaan sholat 2 ayat yang hafal sah enggak sholatnya? Enggak apa-apa. Setelah Al-Fatihah, teman-teman boleh membaca surat walaupun cuma 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Boleh. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Allahu akbar. Enggak ada masalah. Penggunaan kartu kredit apakah haram? Bisa jadi haram, bisa jadi tidak. Dia tidak haram jika dijadikan alat bayar saja. Contoh, kita ada banyak transaksi yang tidak bisa debit. Apalagi kalau teman-teman ke luar negeri. Hampir semua transaksi hanya pakai kartu kredit ya. Jadi caranya adalah tembakkan dulu uang kita ke dalam, masukkan dulu uang kita ke dalam, baru kita gunakan kartu kredit itu. Atau gunakan dan bayar sebelum jatuh tempo ya, sebelum jatuh tempo supaya dia tidak kena bunganya ya. Ustazah, kalau ustazah tahiyatul masjid dilakukan di musola boleh nggak? Boleh dengan syarat musolanya yang sudah diwakafkan untuk orang banyak. Seperti musola perumahan, seperti musola di kampung-kampung. Tapi tahiyatul masjid tidak bisa dilakukan di musola yang belum diwakafkan. Seperti musola sekolah, musola kantor, musola perusahaan tidak bisa dipakai banyak orang. Maka yang itu tidak bisa tahiyatul masjid. Yang bisa dilakukan untuk tahiyatul masjid adalah musola yang sudah diwakafkan untuk orang banyak. Kayak musola di rumah kita nggak bisa, musola di kantor nggak bisa, musola di sekolahan nggak bisa. Tapi kalau udah diwakafkan untuk orang banyak, bisa tahiyatul masjid di musola itu saja. Oke ya, oke gitu ya. Kalau uang kita habis untuk beli makanan kucing gimana? Maksudnya gimana? Doa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Aku nanya, puasa Daud libur selang-seling, aku pas Sabtu Minggu. Kalau liburnya diniatkan dari awal nggak boleh. Jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tidak boleh diniatkan, aku mau puasa Daud itu Senin, Rabu, Jumat aja Sabtu Minggu nggak mau itu nggak bisa. Jalani aja dulu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Toh nanti pada akhirnya kita bisa kok melakukannya dengan terputus. Oke. Nah, Ustazah, jangan berbareng pagi akasia, malam rambutan ya. Ustazah, oke, apakah boleh bayar hutang kepada orang yang meninggal dengan sedekah atas nama almarhum? Benar. Jadi kalau kita punya hutang kepada orang meninggal, maka kita itu boleh melakukan sedekah atas nama dia. Ustazah, bagaimana extension untuk acara wisuda? Jangan, extension tuh lama kembalinya seperti semula. Kalau mau pakai maskara atau bulu mata palsu yang tidak terlalu berlebihan. Tapi ingat, kalau wudhu harus dihapus. Takutnya air wudhu tidak masuk ke dalam wudhunya. Sebenarnya wisuda tidak usah kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyikapinya dengan sukacita. Oke ya. Aku wisuda kayaknya nggak ada dandan aneh-aneh sih guys. Foto aja nggak ada. Foto wisudanya nggak ada. Oke ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara berdoa khusus untuk kakak yang telah meninggal? Ada Mbak Bandawi nanti ya.
Doakan aja setiap habis sholat. Ya Allah, saya doa dengan saya doa ya Allah dengan lapanglah kuburan kakakku dan seterusnya. Pakai bahasa Indonesia aja ya guys. Saja, oke, bentar ya. Dosa nggak kita chat dengan teman kita yang lawan jenis? Tergantung isi chatnya. Kalau isi chatnya itu jinsiah, contoh lagi apa bang, di mana bang, udah makan belum, jangan lupa tahajud ya dek, I miss you, itu dosa. Tapi kalau sekedar ada urusan itu nggak masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini bareng-bareng setiap hari. Di ceramah-ceramah dan tanya jawab bareng aku. Ya, ngobrol santai aja sih sebenarnya ya. Oke, jika waktu zuhur udah 10 menit menjelang asar, boleh nggak kita sholat zuhur? Boleh nggak boleh, tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Hanya saja itu lalai dan berdosa. Oke, jangan sering-sering kayak gitu ya. Kalau wudhu pakai cincin boleh nggak? Tergantung. Jika cincinnya longgar, dipastikan air wudhu itu masuk ke dalam jarinya, nggak masalah. Tapi kalau cincinnya sempit, coba digini-ginikan. Ya, nah tapi kalau sempit bagusnya nggak usah dipakai. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat berjemaah, imam tidak memberi jeda untuk Al-Fatihah, nggak apa-apa. Jadi kalau sholat berjemaah itu kan imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Mbak Neldawati nanti setelah tanya jawab ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Gitu kan. Nah nanti imamnya baca ayat pendek ya, makmumnya baca Al-Fatihah. Rupanya imamnya ayat pendeknya cuma satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia langsung ruku guys. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Ruku aja ikut imam. Oke. Ustazah kok nggak dibaca, nggak kebaca, bukan sengaja nggak dibaca ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sholat tidak pakai daleman sah nggak masalah ya, tidak masalah. Terutama teman-teman yang keputihan, ya itu tidak boleh pakai daleman yang itu kalau sholat ya. Jadi kalau teman-teman keputihan maka usahakan teman-teman buka celananya, jangan dipakai lagi atau boleh pakai panty liner ya. Ustazah, oke, sholat taubat apakah sama dengan awabin? Beda. Taubat itu siang dan malam boleh, sementara awabin maghrib menjelang isya ya. Ustazah, gimana orang punya hutang nggak bayar udah 11 tahun? Tergantung kita pilih. Kalau kita seandainya mengikhlaskan, maka kita dapat pahala. Walladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu ajrun karim. Bahwa ketika kita meringankan beban utang orang lain pahalanya besar. Tapi kalau kita tidak mengikhlaskan enggak apa-apa. Nanti dalam hadis dijelaskan bahwa dia akan menggantinya di hari akhirat dengan kebaikannya. Ustazah, oke, kesiangan bangun subuh jam 7 apakah niat kodok? Enggak, niatnya sholat subuh aja. Tapi tetap berdosa kalau lalai. Puasa Senin Kamis besok tuh puasa sunnah atau yaumul bid? Ya puasa sunnah, karena yaumul bid udah lewat. Kita ketemu lagi nanti yaumul bid di tahun depan ya. Benarkah kalau ada saudara yang meninggal kita tungguin di makam? Kita tungguin di makam sebentar membaca Al-Quraish. Boleh iya, boleh tidak. Suratnya tidak harus Al-Quraish ya. Sholat Isya kalau menjelang tidur gimana? Biar sekalian wudhu sebelum tidur. Jangan. Jangan biasakan memolorkan tentang bulan depan. Ya, bulan depan. Salah geng. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi sholat Isya itu sebenarnya waktunya sampai sepertiga malam terakhir.
Cuman jangan dibiasakan untuk melakukan sholat isya ditunda. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara sholat tahajud itu di ujung waktu. Nah, atau tidur itu masih lama ya. Iya, jadi ingat Fiti ya. Oke, jadi ya bukan tahun depan ya, bulan depan ya. Oke, jadi bagusnya teman-teman isyanya di awal waktu nanti ya. Nanti jadi lalai loh. Ya, dan jangan tidur sebelum isya. Ada 3 waktu yang dilarang tidur. Habis subuh, habis asar, sebelum isya. Tidur habis subuh, an-naum ba'da subuh, yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qabla al-isya. Allah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Saya kalau sholat cepat banget kayak kilat, dinasehati berkali-kali nggak bisa. Ada kemungkinan dia cuma baca Al-Fatihah doang. Ada kemungkinan dia baca bacaan ruku dan sujud 1 kali doang. Orang yang sholatnya cepat, ingatkan mereka. Tapi ada juga kemungkinan lain. Jangan-jangan dia cuma baca Al-Fatihah doang. Waktu ruku dan sujud dia cuma baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya 1 kali aja. 1 kali boleh kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Hanafi minimal 3 kali. Jangan-jangan waktu Sami'allahu liman hamidah dia cuma baca Rabbana walakal hamda. Itu boleh. Ya, lalu kemudian dia sujud. Tapi aku gak mau nyampaikan ini, jadi ya cepat-cepat pula sholatnya. Oke. Ustazah, apakah halal menghasilkan uang secara online? Uang apa? Dengan cara apa? Kalau dengan endorsement, kemudian dengan afiliator, kemudian dengan jual produk, kemudian dengan jasa, itu boleh. Apa? Online tuh banyak. Judi juga ada online. Kalau judi nggak boleh ya. Ustazah, kalau hampers parfum keatasan boleh, tapi cari yang kadar alkoholnya di bawah 3 metil atau yang non alkohol. Ustazah, gimana kalau sholat sunnah tidak baca takbiratul ihram? Takbiratul ihram yang angkat tangan, Allahu Akbar. Itu harus, nggak boleh nggak. Karena takbiratul ihram itu hukumnya rukun sholat ya. Tapi kalau tidak baca iftitah nggak apa-apa ya. Tapi kalau takbiratul ihram harus baca ya. Tapi kalau iftitah Allahu Akbar kabiro tidak dibaca nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, bagaimana jika hutang terlalu banyak sekitar 20 juta, apa kita ikhlaskan begitu saja? Terserah teman-teman. Saya tidak mewajibkan teman-teman mengikhlaskan atau tidak. Kalau mengikhlaskan dapat pahala. Kalau tidak ikhlaskan nanti di akhirat dia tetap akan mengganti dengan amalnya. Mengikhlaskan atau tidak itu adalah hak teman-teman. Jadi tidak kewajiban. Ya itu terserah teman-teman semua. Ya pilihan saja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Niat mandi setelah mana deh? Niat mandi, udah lupa dah mandi apa teman-teman. Qobliyah subuh dikerjakan tidak kalau bangun kesiangan, apa langsung sholat subuh aja. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman di akun ini ya teman-teman ya. Tadi kita ngapain ya teman-teman? Apa tadi pertanyaanku? Kita ngomong apa tadi guys? Lupa aku ya. Apa ngomong apa tadi ya? Lupa. Oke. Lanjut yuk. Oke. Ustazah, mandi setelah berhubungan badan. Bayar hutang. Qobliyah subuh. Ya. Qobliyah subuh. Nah jadi gini. Qobliyah subuh itu bisa dikerjakan kalau udah lewat azan subuh. Dan kemudian
selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Contoh, misalnya teman-teman sholat qobliyah, apa namanya? Misalnya teman-teman udah azannya 4.30. Lalu teman-teman kemudian melakukan yang namanya bangunnya jam 5. Kan masih ada waktu subuh tuh. Maka masih bisa qobliyah subuh baru sholat subuh. Bisa, selagi masih ada waktu sholatnya. Hukum jual akun gak masalah ya. Hukum jual akun gak masalah. Asal teman-teman tahu, akun aku udah banyak ditawarin oleh pengusaha besar Indonesia. Nggak mungkin aku melakukan itu. Aku sebel gitu ya. Dia mau beli akun kita. Bagaimana kita bertemu? Nggak mungkin itu. Ada-ada saja. Tapi sebenarnya jual beli akun itu boleh-boleh saja ya. Oke, gitu ya. Oke, banyak yang sudah jual akunnya Ustazah, apalah jual akun, ada-ada aja. Jual akun teman-teman gimana? Ada-ada aja ya. Cuma kalau seandainya dia memang pekerjaannya dia kembangkan akun, dia jual, dia kembangkan akun, dia jual, itu bisa. Ya, itu bisa ya. Oke, ya oke, mana aja, ada-ada aja dia nanyanya tuh orang-orang itu. Kiranya semua bisa diukur dengan uang. Ada aja. Oke ya, Ustazah. Oke ya. Kotoran tikus kalau masuk bak mandi, kalau airnya itu lebih dari 2 kulah ya. Kalau dia lebih dari airnya itu apa namanya besar banyak gitu ya. Itu jangan jual kita Zah. Untuk apa sama dia? Kok akun untuk apa? Akun itu banyak guys manfaatnya ya kalau untuk kepentingan ya gitu ya, untuk kepentingan duniawi banyak sekali. Ya namanya orang kan. Apa tadi aku mau ngomong ya? Lupa aku. Oke. Kalau kotoran tikus itu banyak dia, kalau airnya banyak penuh itu nggak masalah ya, boleh dipakai. Boleh dipakai ya, ada ya. Oke. Tuh apa Zah akun dijual? Enggak, maksudnya dia kan ada yang tanya tadi nih guys. Ada yang tanya hukum jual beli akun. Hukum jual beli akun dalam ajaran agama Islam itu tidak ada problem. Paham nggak teman-teman ya? Paham nggak? Oke, jangan jual kita Zah. Nggak mungkin, mustahil aku kayak gitu. Enggak ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Jadi ada yang nanya tadi hukum jual beli akun. Aku jadi teringat akun aku pernah ditawar kayak gitu loh guys. Nah bukan aku mau jual akun aku, bukan. Ada-ada aja. Ya masa amal jariah kayak gini mau aku jual. Iya kan, ini kan akhirat aku nih, kepentingan akhirat aku. Terus aku jual kan ngadi-ngadi lah. Uang bisa dicari dengan cara yang banyak sekali ya. Ustazah, oke sebentar ya. Menabung tanpa sepengetahuan suami dosa nggak? Ya enggak lah. Menabung tanpa jangan jual kok jadi teman-teman ngerasa dijual, ada-ada aja. Enggak lah guys, enggak lah. Berapa banyak amal jariah yang hilang nih kalau akunnya nggak di tanganku. Makanya aku jangan jaga, makanya jangan re-upload video aku ya. Jangan re-upload video aku nggak suka. Karena nanti aku pelanggaran akunnya kenapa-napa. Jadi ini untuk amal jariah ya, aset akhiratnya. Ustazah mau tanya kalau niat sholat itu ketika mengucapkan takbir dibaca dalam hati benar nggak? Bisa teman-teman, dalam hati bisa ya. Hakun itu apa Zah? Hakun itu kayak minyak goreng gitu. Hakun itu apa Zah? Hakun itu kayak minyak goreng gitu yang pakai telur ceplok. Oke. Makin malam makin agak lain lah si kawan ini guys. Oke, gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, haid berkepanjangan boleh nggak sholat? Jadi haid itu maksimal cuma 15 hari. Nanti hari ke-15-nya ya, nanti hari ke-15-nya teman-teman mandi. Ya, hari ke-15 teman-teman mandi gitu ya. Teman-teman mandi haid. Nah, setelah itu nanti ke hari ke-16, 17, 18, 19. Nah, itu dia boleh melakukan Nah, itu dia boleh melakukan sholat aja ya.
Parfum habis, parfum kapan ready? Parfumnya udah habis, cuma 2 kali live habis. Oke ya, nanti ya, masih lama ya. Ustazah, sholat hajat suami malah sakit. Ya nggak ada hubungannya. Mungkin Allah ingin nguji, kalau nggak dikabulkan kira-kira tetap ingin sholat nggak? Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Hingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah membayar fidyah dititipkan sama orang lain? Silahkan, gak jadi problem ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, komenku masuk atau enggak? Insya Allah masuk, cuma kecepatan aja nih. Mbak, teman-teman kita nih mbak, ngetiknya tuh nggak pakai jari mbak. Mereka ini ngetiknya pakai napas, kayak gitu mbak. Sejak udah 3 tahun lalu, hampir 3 tahun aku di TikTok, nggak pernah lambat komentarnya, nggak pernah lambat, slow napa geng, cepet kali udah dari follower 100.000, dari follower 200.000 sampai sekarang 2 jutaan, berapa lah follower aku sekarang nggak tahu lah aku, ya itu kok cepet terus kayak gitu loh. Tolong ya, tahan dulu, rem, mainkan koplingnya, nanti aku yang dimarahin kalau typingnya nggak kebaca, baik-baik sana. Oke ya, oke Ustazah, adik saya diingatkan kalau dia sholat itu dia marah, nggak apa-apa teman-teman. Khatibun nas biqadri ukulihim, ya Allah, ya Allah. Khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya ya, kayak gitu ya. Sabar Ustazah ya, aku bercanda saja. Oke, Roblox itu apa ya Mbak? Roblox itu apa? Coba dibantu ya. Ustazah, kalau fidyah sehari berapa? Fidyah itu sehari 1,4 kilogram beras, atau bahasa lainnya adalah 2 mud ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke sebentar. Kalau kita niat puasa kodo tapi ketika nggak enak badan dibatalkan, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak enak badan dibatalkan boleh. Tapi kalau sekedar pengen makan enak itu nggak boleh ya. Ustazah, Roblox itu game online, jelas itu haram ya. Oke. Ustazah, kalau bangun kesiangan apakah bisa sholat subuh? Jelas, ikutlah sholat subuh ya, walaupun berdosa kalau lalai ya. Ustazah, sholat pikiran melayang, coba putuskan sayapnya biar dia nggak terbang tinggi di atas sana. Nggak apa-apa mbak, khusyuk itu soal latihan mbak. Yang penting mbak sholat, baca al-fatihahnya, lalu kemudian lakukan rukun sholatnya, sah dia mbak. Khusyuk itu soal latihan terus menerus, nggak apa-apa. Yang penting sah dulu sholatnya ya. Ustazah, oke. Aku sebelum Isya tidur dulu, nunggu suami jamaah jam 12 malam. Sebelum Isya jangan tidur. Sebelum Isya jangan tidur. Tapi kalau mau nunggu suami boleh untuk alasan berjemaah. Tapi jangan tidur sebelum Isya, tidur setelah Isya ya. Ustazah, kalau niat dalam hati bisa nggak sholat fardu? Bisa. Ustazah, bersin batal wudu enggak? Bersin tidak membatalkan wudu, kecuali bersinnya sambil kentut. Sama dengan batuk, pilek, flu tidak membatalkan sholat, kecuali batuk, pilek, flu-nya sambil kentut. Oke? Ustazah, sedekah subuh buat bayar tukang bisa, tetapi kalau bisa semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin besar pahala, disebar aja. Oke? Oke, sebentar ya. Suamiku sehat tapi sering sholat duduk, nggak boleh. Sholat duduk itu hanya boleh kalau kita dalam keadaan sakit. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi fa'ilam tastati. Kalau nggak bisa baru duduk. Ya, selagi masih nggak sakit lututnya berdiri. Semangat. Oke. Mbak Nuning lebih kurang 60 cm airnya ya. Ustazah, suami yang meninggal punya hutang. Siapa yang harus dibayar? Ahli warisnya. Oke. Ustazah, bisakah tidak mencintai seseorang tapi orang itu tidak tahu? Bisa dalam derita. Ustazah, oke, kalau mandi wajib airnya ditampung di ember, apakah sah? Bisa, nggak ada masalah. Menurut Imam Hanafi boleh ya.
Saja, oke, pakai parfum sholat berjemaah boleh, tapi cari yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Ustazah, oke, niat mandi setelah selesai berhubungan itu gimana? Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Udah mandi aja. Bluetooth Zah semangatnya boleh aktifkanlah. Di sini aku matikan ya. Ustazah, oke aman ya. Setelah sholat taubat, tahajud, hajat, witir, urutannya apa? Bebas. Urutan sholat itu bebas aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, urutan sholat tuh bebas aja mbak, nggak ada masalah mbak, aman aja. Oke ya, sholat tahiyat akhir, bawa tahiyatnya saat asyhadu alla ilaha illallah boleh, nggak ada masalah. Kenapa Mbak Dewi Tia? Ustazah, kemarin saya nggak puasa yaumul bid, berdosa nggak? Puasa yaumul bid nggak wajib guys. Ya, puasa yaumul bid itu sunnah ya, cuma kan besar pahalanya, makanya aku syiarkan terus gitu aja sih. Oke. Ustazah, apa hukumnya mamah, iya Mbak Siti. Mamah, ngapa mamahnya nih geng? Mamah sering marah-marah ke anak. Nah, ndak boleh. Kalau anak kita marahi dengan niat benar, cara kita salah. Nggak ada orang berubah kalau dimarahi guys. Mana ada orang berubah kalau dimarahi. Kalau kita orang itu bisa berubah kalau dimarahi, aku marah aja tiap hari. Di live aku, marah-marah aja aku terus. Ya kan nggak bisa. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Mengingatkan tidak boleh menyakiti ya. Teman-teman kalau mau tahu cara mengingatkan anak, suami, teman-teman siapapun, jadilah orang yang dicintai. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai. Bahwa ketika orang itu udah suka dengan mbak, anak udah sayang sama emaknya, suami udah sayang sama istrinya, istri udah sayang sama suaminya, udah saling menghargai, maka dia akan ngikut tanpa harus marah-marah. Ya, guru kalau marah-marah, padahal pelajarannya gampang, aduh nggak nyambung kita. Tapi kalau kita suka tuh dengan guru SD kita itu, ibu nih ramah, baik, kita ikut apa kata dia. Ya, itu kuncinya. Jadi jangan dengan marah-marah. Niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, oke, aman ya. Apa manfaat sholat sunat rawatib? Yaitu menyempurnakan sholat kita yang salah. Misalnya nih kita sholat zuhur nggak sempurna, nanti akan ada yang namanya qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan sholat kita tadi. Itu dia. Share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, dosakah sholat fardunya singkat karena terburu-buru? Selagi teman-teman tumak ninah nggak apa-apa. Yang penting ada tumak ninah ya. Misalnya nih, ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Dim dulu. Allahu Akbar. Tenang sholat itu guys. Kalau nggak tenang nggak boleh. Kalau mau buru-buru nggak usah baca Al-Fatihah, nggak usah baca iftitah dan ayat pendek, nggak apa-apa. Ustazah, siap Mbak Mila ya. Ustazah, cara rumus cantik nggak ada. Nggak ada rumus cantik, nanti banyak sainganku. Nggak ada. Rumus cantik, doa cantik nggak ada. Biar aku nggak ada saingan. Titik ya. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Oke. Ustazah, uang kumpulan sedekah subuh, sedekah diniatkan untuk almarhum anak boleh nggak? Bukan diniatkan, tapi didoakan ya. Didoakan ya, sedekah subuh didoakan. Untuk anak yang meninggal boleh gitu ya. Jangan pelit Zah. Ada aja, amalan biar cantik. Mana mau aku, banyak nanti sainganku geng.
Canda ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Gimana posisi tangan yang benar ketika sujud? Intinya adalah kening harus nempel sejadah dan posisinya seperti ini. Jangan gini. Kalau gini nanti ada mukena yang akan menutupi keningnya ya. Ya Mbak Dirja. Ustazah, ganti puasa Ramadan bisa diselang-seling dong? Bisa. Ya bisa aja selang-seling ganti kodo kan, is okay ya. Siap Mbak Juhairiah. Aku pernah sholat gak pakai baju daleman sama mukena doang. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Apalagi kalau keputihan. Kalau keputihan itu susah pakai celana dalam mau sholat gimana. Kalau keputihan itu kan harus cebok dulu, celananya nggak boleh dipakai baru sholat. Atau teman-teman pakai panty liner itu boleh ya. Mandi wajib apa harus pakai sampo? Ya tidak, justru nggak boleh pakai sampo di awal. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah gitu aja ya. Ustazah kalau udah oke gitu ya. Kalau lagi sholat lagi lagi sholat sarung melorot, angkat aja. Lagi sholat jempol kelihatan, putuskan. Enggak ya. Kalau sholat jempol kelihatan, tutup. Rambut keluar, masukkan. Enggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Sumarni ya. Oke. Siapalah ya sholat sarung melorot. Ya Allah geng. Sarung aja teman-teman gak bisa urus. Apalagi masa depan. Itu candaanku waktu temanku di pondok ya. Jadi dia sarungnya melorot terus. Nah aku kan suka bercanda ya guys. Kamu ini sarung aja gak bisa ngurus. Apalagi masa depan. Lebay kali Nel. Kami pakai bahasa Arab kan guys. Nah gitulah. Jadi lagi sholat taraweh bareng aku ada yang keluar-keluar nih rambut. Rambutku keluar nih, rambut aja nggak urus. Apalagi si dia. Nah canda anak muda tuh gitu guys, ya kan? Beda generasi kita ya. Oke, aku pernah melorot ya sarung aja nggak lurus. Gimana masa depan mau ihdinas siratal mustaqim? Nah ceritanya. Oke gitu ya. Yang bener lah sholat itu guys, bener-bener rapi. Kita ulang lagi ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imamnya baca al-fatihah, makmumnya diem. Jangan baca apa-apa. Dengerin imamnya baca al-fatihah. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca al-fatihah. Ternyata kalau imamnya udah selesai ayat pendek, cuman makmumnya belum selesai al-fatihah, ruku aja ikut imam langsung. Tapi ketika imamnya masih baca ayat pendek, rupanya ayatnya panjang, sementara makmumnya udah selesai al-fatihah, maka makmumnya dengar aja ayat pendek imamnya. Kira-kira paham atau bingung? Ya, oke. Nah, terakhir nih sampai paham ya, terakhir fokus ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca al-fatihah, kitanya diem. Persoalannya kita belum selesai iftitazah, imamnya udah baca al-fatihah, diem, dengerin ya. Seketika nanti imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya baca al-fatihah. Jadi kapan makmum baca al-fatihah? Saat imamnya baca ayat pendek. Oke. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai al-fatihah, maka ruku aja ikut imam. Seketika imamnya panjang ayat pendeknya, rupa-rupanya ayat al-fatihah kita udah selesai, maka dengerin aja imam. Gitu ya. Oke. Ustazah kalau kita mempunyai amalan 40 kali tapi terlalang oleh haid ya. Lanjut aja setelahnya ya. Kalau keluar darah dari hidung batal nggak sholatnya? Batalkan saja. Udah keluar darah. Kenapa harus dipertahankan? Ya sebenarnya kalau dia berada di lubang hidung saja tidak batal. Karena najis ma'fu. Tapi kalau dia menetes ke bagian lain itu batal. Perhatikan. Darah itu najis.
Jika darah itu hanya pada wilayah sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Aku ada bisul di tanganku. Seketika dia cuma bisulnya di tangan, seketika dia cuma di tangan doang, maka itu najis yang dimaafkan. Tapi kalau darah bisulnya nyampe ke sini, maka najis mutlak. Ada orang operasi tangan, dia tangannya dioperasi. Lalu kemudian berdarah dan benanah. Darah dan nanah itu najis. Tapi seketika dia cuma ada di bagian yang ada darah dan ada nanahnya, itu adalah di bagian yang sakit, maka najisnya dimaafkan. Kecuali darahnya nempel ke tempat lain. Orang ambeien. Ambeien itu kalau dia ada darah atau nanah atau darah lah, itu adalah bagian dari darah yang harusnya najis. Cuma kalau dia masih terletak pada wilayah ambeiennya dan celana yang terkena hanya pada wilayah tertentu yang sakit itu, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Berbeda kalau darahnya nempel ke betis, maka dia najis mutlak. Darah di hidung kalau di lubangnya doang nggak apa-apa. Tapi kalau udah nempel ke mukena, maka dia menjadi najis. Jerawat nggak masalah. Bibir pecah-pecah lalu kemudian berdarah nggak masalah. Dia najis ma'fu selagi dia masih berada pada wilayah yang sakit. Saja bolehkah wanita ikut sholat subuh di sendirian di masjid di tengah besarnya makmum laki-laki? La sholatal fardi fima waro as-sof. Ada laki-laki, ada soft laki-laki, perempuan sendiri di belakang nggak boleh ya. Jadi tunggu kawan lain atau selesaikan orang sholat berjemaah, kita sendiri sholat sendiri. Darah nyamuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan sama. Bulu kucing najis ma'fu, najis yang dimaafkan sama. Lagi haid boleh ajarin anak ikro, sangat dibolehkan ya. Oke, kayak gitulah kan guys. Oke ya, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apa benar sholat rambut tidak boleh diikat? Tidak benar. Itu hanya benar untuk laki-laki. Laki-laki sholat rambut jangan diikat. Kalau perempuan sholat ikat rambut supaya nggak kelihatan ya. Ustazah, oke. Tanya, apa benar saat... Oke udah ya. Oke aman ya. Oke, cara niat dan mandi hajat hadas besar. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum mandi junub atau mandi wajib cuman itu aja. Selebihnya boleh pakai yang pakai sabun dan seterusnya. Lulusan mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Dan semua kuliah S1, S2, S3 ku negeri ya teman-teman. Ustazah mau tanya, apa benar saat sholat udah ya rambut tidak boleh diikat? Udah dijawab. Rambut tidak boleh diikat bagi laki-laki. Perempuan boleh diikat rambutnya ya. Ustazah, sedekah subuh dibuka bukan di hari Jumat, boleh nggak? Boleh, nggak harus. Yang penting kumpulkan dulu di luar, kumpulkan dulu ya teman-teman ya. Dikumpulkan dulu 2000, lalu kemudian teman-teman boleh serahkan ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, beda mandi wajib dengan mandi junub. Mandi wajib itu adalah bapaknya. Si bapak itu punya anak. Siapa anaknya? Ada mandi junub, ada mandi nifas, ada mandi haid. Semuanya adalah mandi wajib. Mandi wajib semuanya itu sama ya. Mau pasang niatnya nanti mandi junub, mau pasang niatnya mandi wajib, mau pasang niatnya itu disesuaikan saja. Mandi itu hukumnya ada 3. Pertama, mandi itu bisa jadi wajib. Saat kapan? Saat junub, saat nifas, saat haid. Mandi itu bisa jadi sunnah. Saat kapan? Saat Idul Fitri, mandi sunnah Jumat, mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah Jumat. Dan mandi itu bisa jadi mubah. Kapan? Saat sehari-hari. Jadi tidak wajib, tidak sunnah. Mandilah ya. Aku tengok belum mandi kawan ini nih.
Nah, itu mandinya mandi mubah ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh bisa ditaruh ke kotak amal masjid nggak? Bisa. Sedekah subuh bisa ditaruh ke kotak amal masjid ya. Ustazah, bolehkah anak yang sudah menikah diakikahkan? Boleh, nanti pahalanya pahala sedekah. Ustazah, rakaat kalau kelewat ya sujud sahwi ya. Lupa rakaat sujud sahwi ya teman-teman ya. Oke, dosakah seorang orang tua menunda keinginan anak? Ya tidak, bahkan beberapa hal harus ditunda. Mengajarkan kepada dia arti usaha dan kesabaran serta menahan sebuah keinginan. Ustazah, apakah anak yang meninggal harus dalam kandungan? Anak yang meninggal, orang meninggal tidak diakikahkan, tidak bisa ya karena udah meninggal dia. Beda kalau kurban, kurban masih bisa ya. Ustazah, apakah hukum suami meminta duit gaji istri? Boleh memintanya, tapi istri tidak wajib memberikannya. Meminta itu boleh, ya tapi tidak wajib memberikannya. Terserah kalau mau mbak kasih-kasih, kalau enggak itu adalah haknya mbak. Tapi apakah dia berdosa kalau dia minta? Enggak, ya cuma kurang beradab saja ya. Ustazah, apa sah wudhu ambil pakai gayung? Wudhu tidak boleh pakai gayung, wudhu itu pakai air. Tapi kalau wudhunya menggunakan gayung berisi air, boleh. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Bacaan ruku dan sujud. Oke, sebentar ya. Aku bercanda, guys. Ya Allah, ya Allah ya. Aduh, aku mau dewasa, guys. Ya. Ustazah bercanda lagi, guys. Iya. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Benarkah air mata mengenai mayat berdosa? Dalam hadis sahih dia itu status hukumnya adalah mayatnya akan merasakan sakit ya. Siap Mbak Nauri ya. Oke. Sempat mikir nggak boleh tapi akhirnya oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, bisa bercanda juga Ustazah. Enggak lah, aku pendiam guys. Aku nih orangnya pendiam lagi tidur. Ya kalau lagi tidur tuh aku pendiam. Aku lagi tidur tuh orangnya sangat tawakal. Nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin omongan orang. Aku tuh pendiam sebenarnya guys kalau lagi tidur. Ya jadi aku tuh cuek sih. Enggak sih, aku nggak suka bercanda kalau lagi tidur ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah zakat mal bisa dikasih ke ibu? Zakat mal tidak bisa dikasih ke ibu. Jadi zakat mal tidak bisa dikasih ke ibu dan ke anak. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa sejak ditinggal orang tua kok saya ingat mati? Ingat mati itu nggak masalah asal diimbangi dengan persiapan mati. Takut miskin tuh nggak masalah asal diimbangi dengan usaha. Takut kehilangan orang dicintai nggak masalah diimbangi dengan berusaha memberikan yang terbaik agar tidak ditinggalkan. Itu namanya khauf dan roja. Rasa takut diimbangkan dengan harapan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sedekah subuh yang sudah kita kumpulkan setiap subuh, apa bisa diberikan saat subuh juga? Kalau ada orangnya silahkan, kemana mau dicari orang subuh-subuh. Tapi kalau nggak ada, maka menyerahkannya tidak harus subuh. Ya dia bisa serahkan di hari Jumat, di hari Minggu, dan seterusnya. Oke? Ustazah, iya mau tanya, apa benar sholat subuh kita tidak boleh pakai baju yang kita bawa tidur? Sholat subuh tidak boleh pakai baju yang dibawa tidur. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Boleh kalau bajunya nggak kena najis, nggak apa-apa. Tapi kalau kena najis, kita ada pipis, ya itu nggak boleh. Saya berpikir begini, mungkin teman-teman ketika mendengar menyampaikan dengan seorang ustadz, Ustadz, apa hukumnya pakai baju tidur saat kita sholat? Pakai mukena di dalamnya baju tidur. Mungkin ustadznya bilang nggak boleh, tapi nggak boleh yang dia maksud itu cuman adab. Palingan dia ngomong, masa iya ngadap Allah pakai baju tidur? Masa iya ngadap Allah pakai baju tidur? Dia cuman menyampaikan adab bukan hukum. Sementara secara hukum tidak ada masalah pakai baju tidur untuk sholat. Cuman selagi nggak kena najis, itu hukumnya.
Cuma sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian terbaik menghadap Allah gitu loh. Jadi nggak ada problem sebenarnya ya, cuma adabnya saja yang kurang. Oke. Khusus saja kalau sholat hajat, kalau lagi baca Al-Fatihah, baca apa lagi? Bacaan Al-Fatihah setelah sholat sunnah itu bebas aja. Mau teman-teman baca apapun gak jadi masalah. Oke, Ustazah, uh, Bat batas sholat duha sampai jam berapa? Sholat duha itu dari 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh, 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ustazah, saya sering bermimpi jumpa orang yang sudah meninggal. Abaikan, nggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Teman-teman cukup cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, lalu meludah 3 kali, puah puah puah, lalu kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain, dan kemudian doakan orang yang meninggal itu. Segampang itu aja, nggak usah dipikirin kenapa aku mimpi ini, nggak usah. Lakukan aja amal untuk orang yang meninggal dunia. Oke. Ustazah mulai witir dari Isya Yazah. Jadi witir itu jadwalnya adalah dari habis Isya sampai azan subuh ya. Oke, bentar ya. Dari habis Isya sampai azan subuh. Jadi kalau teman-teman udah sholat Isya, lalu kemudian teman-teman ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan witir lagi. Kalau teman-teman witir lagi itu jadi keliru dia ya. Sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah witir oke ya. Oke. Kenapa belakangan saya sering terbangun tengah malam? Aku kurang tahu Mbak, kira-kira kenapa Mbak ya. Jadi kalau terbangun tengah malam ya tahajud lah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, di Jakarta jam 6 udah bisa sholat duha ya. Nah, aku kurang tahu ya. Kalau jadwal sholat itu teman-teman bantu aku untuk cari jadwal sholat di wilayah masing-masing ya. Karena kita beda wilayah. Kalau di tempatku duha itu belum bisa jam 6 ya. Oke, ya. Cara tayamum gimana Ustazah? Coba doa. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan kemana? Ke dinding, lalu kemudian basuh mukanya. Kemudian ambil lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kiri membasuh tangan kanan terus sampai ke siku. Setelah itu terus sampai ke jempol. Terus udah gini terus sampai ke jempol. Udah. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum gak pakai kumur-kumur. Udah ya. Saja aku sakit perut. Terus gue harus bilang wow gitu. Sakit perut pun melapor aku geng. Baik-baik kenapa guys? Ustazah, kok kira aku sakit perut terus aku kentut apa hukumnya? Rupanya Ustazah aku sakit perut. Hain kawan-kawannya. Oke gitu ya. Ustazah sholat witir habis Isya apa aja dan berapa rakaat? Witir itu bisa dikerjakan habis Isya. Teman-teman melakukan teman-teman boleh sholat Isya, lalu kemudian boleh ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman boleh sholat witir. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, ya kan? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, ya. Nah, kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir.
Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Oke, tengah malam mau setengah malam mau sholat tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya, karena witir cuman boleh 1 kali ya, teman-teman ya. Iya Mbak Retno, benar-benar sampai paham ini ya. Ustazah, oke, mau nanya, bisa nggak taubat hajat tahajud? Oke, sholat itu bisa diselesaikan dulu semuanya. Misalnya sholat taubat, hajat, tahajud, witir gitu ya. Lalu kemudian baru deh teman-teman misalnya zikir dan doa, nggak jadi masalah ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow ya, aktifkan tombol loncengnya. Supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Haid nggak lancar, keluar lendir darah saat pipis, tapi di celana nggak ada. Tetap sholat nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih. Boleh Mbak Gua, setelah ini ya Mbak Gua ya. Oke, Ustazah, jadwal sholat duha di tempat saya 1 jam setelah terbit, nggak sampai 2,5 jam dari azan subuh. Itu sholat syuruk kali Mbak. Coba Mbak pastikan dulu. Ada sholat subuh, ada sholat syuruk. Sholat syuruk itu matahari terbit 1 jam atau 1,5 jam dari azan subuh. Tapi belum bisa sholat duha. Nah sholat duhanya nanti kalau matahari udah muncul sepenuhnya dan sudah mengeluarkan panas. Coba dipastikan ya. Ustazah, bagaimana kalau sudah terlanjur kredit rumah? Apa harus dijual? Saranku jual, ngontrak aja. Karena itu tetap riba ya. Ustazah, witir boleh 1 kali salam atau 2 kali salam, bebas aja. Witir ya betul jam 6 tuh syuruk bener belum duha lagi kan? Kayaknya belum kan guys. Makanya pastiin sholat duha di daerah masing-masing ya. Kayaknya iya jam 6 tuh belum bisa duha guys. Sepertinya sih. Cuma aku gak berani jawab untuk jadwal sholat ya. Nah kita dari mana-mana nih guys. Nanti ku jawab jam segini langsung semuanya sholat di jam segitu. Padahal salah ya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke, bentar ya. Oh Jember juga belum. Berarti timur juga belum guys. Udah fix lah. Kalau timur nggak bisa apalagi kita yang di barat dan di barat ini ya. Oke ya. Oke, Ustazah, stroke gimana tayamumnya? Ya tayamum dengan tangan seperti tadi. Kalau nggak bisa ya ditayamumkan saja. Oke ya. Oke, Ustazah lagi sakit ambil uang ke bank. Lagi sakit ambil uang ke bank. Hah? Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, oke. Sebentar ya. Kalau sholat subuh tidak mandi apakah sah? Bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Sah jika Mbak tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid. Tapi kalau Mbak dalam keadaan junub, Mbak dalam keadaan haid, yang wajib mandilah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah ada doa lain saat bangkit dari ruku? Nggak ada, ruku aja seperti biasa ya. Nah kalau mau tambahan doa itu di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat ya guys. Misalnya nih ya guys, kita sujud kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, baca doa sujud terakhir. Doa sujud terakhir yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah itu ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Atau kalau mau doa-doa lain juga bisa. Misalnya nih doa anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya, atau misalnya doa terhindar dari neraka. Allahumma ajirni minan nar gitu ya. Allahumma ajirna minan nar gitu ya. Atau kalau mau doa pakai bahasa Indonesia boleh ucapkan dalam hati saja ya. Oke gitu ya. Ustazah bolehkah kesiangan sholat subuh? Boleh sholat qobliyah subuh? Oh, kalau kesiangan saat sholat qobliyah subuh, itu teman-teman masih bisa qobliyah subuh selagi masih ada waktu sholatnya. Jadi kalau waktu sholatnya udah nggak ada, itu udah nggak boleh lagi ya teman-teman ya.
Yang penting ada waktu sholatnya dulu tuh. Misalnya nih sholat zuhur gitu ya. Qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Misalnya nih jadwal sholat zuhur jam 12:30. Lalu kemudian teman-teman baru sholat jam 1. Boleh aja qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur baru ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau kita udah uzur, umur lebih 70 tahun tapi sakit-sakitan, saya menderita sakit. Pertanyaannya apa Mbak Erman? Coba dilanjutkan pertanyaannya ya. Pas sholat tahajud udah doa macam-macam, gak ada masalah. Nanti sholat yang lain lagi, doa lagi yang sama, gak jadi masalah. Sholat duha 4 rakaat 2 kali salam ya? Iya, itu lebih gampang. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh ya. Apakah duha juga pakai witir Ustazah? Tidak, witir cuman ada di malam hari. Jadwalnya dari habis isya sampai azan subuh. Dan witir cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Teman-teman coba cek video-video aku juga ya di TikTok ya. Di situ udah banyak banget buat teman-teman semua udah ada 7 ribuan video ya. Kita berteman saja di akun ini, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, kalau sedekah dulu dikumpulin lalu kemudian dititip ke suami saat suami sholat Jumat nggak masalah. Kalau kredit motor itu riba nggak? Riba dong ya, karena ada dendanya. Telat kita kena dendanya, ada bunganya. Kalau kita nggak sanggup bayar, motor kita ditarik dan uang yang udah kita keluarkan tidak dikembalikan. Ustazah, di Roxona makeup lotion mengandung alkohol. Sah nggak sholatnya? Sepanjang yang aku tahu, Rexona dan lotion itu kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Kalau dia kebanyakan dia jadi cair. Jadi nggak masalah. Coba cek aja komposisinya. Ustazah, kalau melakukan puasa Senin Kamis di hari sama hari lahir anak silahkan tapi niatnya Senin dan Kamis aja. Sholat taubat itu kapan sholatnya? Sholat taubat itu adalah sholat yang dikerjakan kapanpun siang dan malam. Ya, siang dan malam. Habis duha boleh, sebelum duha boleh, tengah malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 2 rakaat salam kanan, salam kiri. Lalu kita minta kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Doa cuci beras apa Ustazah? 2 tahun aku live, baru kali ini ada yang minta doa cuci beras dan sangat disayangkan aku jarang melakukannya. Jadi aku nggak hafal. Emangnya ada beras pada masa Rasul? Wah kacau ini. Weh, doa cuci beras apa ya weh? Ada nggak ya doa cuci kurma pada masa Rasul ya? Oke, doa cuci beras. Sholawat aja lah. Sholawat Al-Fatihah biar daji berkah. Iya kan? Oke. Itu bukan lucu. Tapi menohok jantungku. Aku jarang soalnya cuci beras guys. Oke. Yang nanya yang gak ada di aku kawan. Oke. Baca sholawat ya teman-teman ya. Ada-ada aja ya. Oke gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, mungkin yang bertanya bercanda kali. Ustazah nih jarang cuci beras nih, kutanyalah doa cuci beras katanya. Oke, sholawat aja ya teman-teman ya, tantangan ya. Oke, oke ya. Ustazah, oke, iya baca sholawat. Tapi sholawat itu pun tidak dikhususkan. Doa cuci beras, baca sholawat 3 kali, baca al-latif 3 kali. Enggak juga, itu cuma himbauan mereka aja. Bahwa bacalah sesuatu saat kita cuci beras. Enggak juga itu khusus, Al-Fatihah pun boleh, paham ya? Oke gitu ya, aman ya guys. Oke, namanya ngobrol guys. Ya udahlah, kita kadang ketawa, kadang menangis ya, kadang ada yang lucu ya kan.
Oke, Ustazah, oke. Waktu terbaik untuk sholat taubat ya bebas aja ya. Waktu terbaik untuk sholat taubat ya bebas aja ya teman-teman ya. Yang penting jangan habis subuh, jangan habis asar, dan jangan sebelum jam 12 tepat ya. Oke, Ustazah, oke. Doa melunakkan hati juga boleh. Oke, Ustazah, sholat duha 2 jam lepas sholat subuh udah boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Bolehkah wudhu tidak pakai kumur karena habis cabut gigi? Kumur tidak wajib saat berwudhu. Yang wajib dibasuh saat berwudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki aja. Muka, tangan, kepala, kaki aja ya. Oke, muka, tangan, kepala, kaki. Sementara kalau teman-teman sekedar kumur-kumur, bersihkan kuku itu ndak wajib ya. Ustazah, oke, segala sesuatu mengawali kegiatan bismillah, siap diangkat berkah bagi yang tidak mengawali dengan bismillah, ya kan? Nah, makanya kalau makan lupa baca bismillah itu ada doanya ya. Makan lupa baca bismillah, doanya adalah bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau bayar hutang tapi orangnya meninggal itu gimana? Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Bukan. Maaf. Kalau telat makan, misalnya kita makan baca bismillah ya. Kita makan baca bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi kita lupa nih di tengah jalan kita pengen makan. Ya, sudah makan tahu-tahu kita lupa baca bismillah. Bacanya adalah Bismillah awaluhu wa akhiruhu atau Bismillah awaluhu wa akhiruhu ya. Oh ya, tadi doa menutup mata jenazah ya. Ya, Bismillah awaluhu wa akhiruhu ya. Nah, itu dia ya. Oke, Bismillah awaluhu wa atau Bismillah fi awalihi wa akhirihi boleh. Itu Bismillah kalau teman-teman baca Bismillah saat telat udah makan ya, setengah kenyang, lupa baca itu ya. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan ke orang tua nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat hajat boleh siang nggak? Sangat dibolehkan, nggak masalah ya. Ustazah, niat pakai bahasa Indonesia berarti dalam hati tidak boleh diucap, boleh diucap. Gak masalah ya, boleh diucap. Niat wudhu, niat sholat, niat tayamum, niat mandi junub ya, semuanya boleh diucap. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, haram hukumnya jual beli saat khutbah Jumat. Maksudnya gimana di masjid? Kalau di masjid memang haram jual beli ya. Ustazah, sholat taubat jam 9 malam nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sholat taubat jam 9 malam jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, boleh Ustazah, cepet kali pun kayak rudal ku tengok ketikan teman-teman ini. Oke ya, cepet kali ya. Oke, ini ngetiknya ini pakai nafas. Ini nggak pakai tangan nih ku tengok nih ya. Cepet kali. Ya, yuk kita lanjut ya. Ustazah, boleh nggak ruqyah biar hati tidak sumpek lagi? Banyak zikir aja. Banyak zikir ya, perbanyak berzikir kepada Allah. Ruqyah itu kalau ada keanehan, contoh sering mimpi buruk, sering terbangun tengah malam padahal nggak ada masalah, suka mimpi buruk, suka sakit di bagian tertentu, bayinya suka nangis, atau usaha yang tadinya sukses bangkrut. Itu boleh. Ya, itu boleh melakukan yang namanya ruqyah. Cara ruqyahnya gimana? Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian letakkan air di depan, lalu kemudian baca ayat ruqyah. Oke, ayat ruqyahnya apa? Ya, diantaranya adalah Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu airnya diambil, hembus, minum.
Oke, kayak gitu caranya ya. Oke, gitu ya. Aku ulang ya. Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian